Di kesempatan kali ini, kita bakal coba membedah cetak biru realitas versi Elon Musk. Kita akan urai ide-idenya yang jujur aja cukup rumit, supaya jadi lebih jelas dan gampang kita pahami bareng-bareng. Nah, kita mulai dari sini nih. Bekerja akan menjadi pilihan. Bayangin coba. Untuk ngerti gimana dia bisa sampai ke prediksi yang kedengarannya radikal banget ini, kita perlu nyelam lebih dalam ke salah satu wawancaranya yang paling baru dan komprehensif. Oke, untuk bisa benar-benar paham visi seorang Elon Musk, kita harus mundur sedikit ke pertanyaan filosofis paling fundamental yang jadi motor penggeraknya. Yap, pertanyaan ini, apa sih makna hidup? Menurut Musk, pertanyaan inilah yang akhirnya ngebawa dia ke sebuah pencerahan dan inspirasinya datang dari sumber yang mungkin gak Anda duga, sebuah novel fiksi ilmiah. Dari situlah dia sadar, ternyata tujuannya bukan cuma buat nyari jawaban, tapi yang jauh lebih penting adalah gimana caranya kita bisa merumuskan pertanyaan yang benar-benar tepat. Dan inilah misi utamanya, memperluas kesadaran. Misi tunggal inilah yang kalau kita pahami, jadi kunci buat ngerti semua hal yang dia bangun sampai sekarang. Nah, sekarang mari kita lihat gimana ide besar tadi diwujudkan jadi visinya untuk platform media sosial yang kita kenal, yaitu X. Jadi gini, menurut dia, X itu bukan cuma aplikasi media sosial biasa. Ini adalah alat untuk menciptakan kesadaran kolektif global. Analoginya menarik loh, sama kayak triliunan sel di tubuh kita yang bersatu membentuk satu individu, X itu tujuannya supaya seluruh umat manusia bisa bersatu dan mencapai hal-hal yang nggak mungkin dicapai sendiri-sendiri. Ya, contohnya kayak membangun pesawat luar angkasa. Caranya gimana? Ya, dengan menjadikan X semacam alun-alun digital buat seluruh dunia. Makanya ada fitur kayak terjemahan otomatis. Tujuannya simpel, supaya pemikiran dari semua kelompok bahasa di dunia ini bisa nyambung dan bersatu. Tentu saja, buat mewujudkan visi ini, dia harus merombak total filosofi platform yang dia beli itu. Dari yang tadinya sangat berpusat pada satu perspektif tertentu, diubah jadi platform yang benar-benar berusaha untuk global dan netral. Oke, kemajuan kolektif yang kita bahas tadi, nah itulah yang jadi dasar dari prediksinya yang paling bikin heboh soal masa depan kita semua. Ya, dia prediksi nggak sampai 2 dekade lagi, bekerja itu sifatnya bakal opsional, jadi pilihan, bukan lagi kewajiban buat bertahan hidup. Poin kuncinya adalah masa depan ini dibangun di atas fondasi kelimpahan. Kelimpahan yang hampir tanpa batas. Coba bayangin, apapun yang bisa Anda pikirkan, Anda bisa memilikinya karena AI dan robot yang akan memproduksinya. Jadi, ini bukan soal kita bakal kehilangan tujuan hidup loh. Menurut Musk, ini lebih ke soal transisi. Bekerja itu nanti bakal kayak hobi. Sesuatu yang kita pilih untuk kita lakukan karena kita suka, bukan karena terpaksa. Nah, kalau kita tarik benang merah dari semua pemikirannya soal teknologi dan kesadaran, ujungnya bakal ngebawa kita ke pertanyaan soal hakikat realitas itu sendiri. Dan disinilah pemikirannya jadi liar banget. Mas percaya kalau kemungkinan kita ini hidup di dalam sebuah simulasi komputer itu cukup tinggi. Logikanya sebenarnya cukup sederhana loh. Coba deh kita lihat evolusi video game. Dulu kita cuma punya Pong yang super simple. Sekarang, kita punya game dengan dunia fotorealistis yang bisa dimainkan jutaan orang. Nggak lama lagi, game bakal mustahil dibedain dari kenyataan. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kalau di masa depan bakal ada miliaran, bahkan mungkin triliunan, simulasi yang serealistis itu, seberapa besar kemungkinannya kita ini ada di realitas yang asli? Yang pertama, peluangnya kecil kan? Oke. Setelah ngomongin soal simulasi, mari kita tarik lagi semua visi besar ini kembali ke bumi. Kita lihat nasihat praktis dari dia buat siapapun yang mau membangun sesuatu yang baru. Intinya, dia mendorong para entrepreneur untuk mengubah cara berpikir mereka soal tujuan. Jangan cuma mikirin soal cari uang. Ide utamanya sebenarnya simpel banget. Fokus aja untuk menciptakan nilai yang beneran nyata. Buatlah produk atau layanan yang berguna. Kalau Anda berhasil melakukan itu, uang atau kesuksesan finansial itu bakal datang sendiri sebagai efek sampingnya. Jadi pada akhirnya, cetak biru dari seorang Elon Musk ini bukan cuma soal teknologi kan? Ini soal cara kita memandang ulang tujuan kita masing-masing. Dan pertanyaan terakhir nih, apa kontribusi Anda? Nah, ini bukan cuma buat dia, tapi juga pertanyaan buat kita semua.